Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 kuartal 2022 berada di angka 5,01%, 5,44%, dan 5,72%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai Indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik perang Rusia dan Ukraina di Eropa. Dalam pidato RUU APBN dan Nota Keuangan Agustus lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diproyeksikan 5,3%. Tingkat inflasi dijaga di level 3,3% di tengah ancaman inflasi akibat kenaikan harga energi dan pangan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% dibayangi ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, risiko terhadap perekonomian Indonesia pada 2023 telah bergeser dari pandemi COVID-19 menjadi risiko global. Kenaikan harga energi dan pangan menyebabkan lonjakan inflasi di Eropa, Amerika, serta negara mitra dagang Indonesia. Yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga. Ini tentu menimbulkan 3 potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan pada 2023 ekonomi Indonesia tumbuh di rentang 5 hingga 5,3%. Pengaruh resesi global membuat permintaan produk ekspor hasil industri padat karya turun, sehingga pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih terjadi pada tahun depan. Menurut pandangan kami pada posisi prediksi yang moderate. Yang moderate itu artinya tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu konservatif atau pesimis. Jadi kita pasang di angka 5% sampai 5,3%. Senada dengan Ketua Apindo, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teguh Rifki menjelaskan, memasuki 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mendapat tantangan global dan domestik. Selain masalah rantai pasok energi dan pangan, ancaman peningkatan COVID-19 di Cina menjadi tantangan global selanjutnya. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap konsumsi serta aktivitas ekspor-impor Indonesia tahun depan. Konsumsi kita masih sangat-sangat baik dari sisi domestik. Investment kita juga jauh lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari government spending kita sudah jauh lebih efisien dari kondisi sebelumnya. Sehingga kita melihat mencapai 5% itu masih visible di tahun 2023. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad punya pendapat berbeda. Indef menghitung pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Kenapa kami menetapkan 4,8 pada awal tahun? Karena tren data itu menunjukkan beberapa indikator konsumsi retail, kemudian juga pertumbuhan ekspor dan impor yang turun ya di bulan November, itu menandakan bahwa pengaruh dari global itu sudah mulai masuk ke Indonesia begitu. Sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja perdagangan maupun ekspor impor ya dalam produk domestik bruto kita. Tauhid menambahkan, pada tahun depan, hambatan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat inflasi diperkirakan masih tinggi di kisaran 5%. Laju kredit juga diprediksi turun di bawah 9% atau lebih rendah dibandingkan 2022. Memasuki tahun politik di semester 2 tahun depan, dana asing melalui investor akan mengalami hambatan dan terjadi potensi aliran investasi portofolio ke luar negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mempertahankan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi serta memberikan bantuan sosial tepat waktu. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.